Baik, teman-teman, kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya, yaitu tentang operasi aritmetika dan logika. Adapun tujuan pembelajaran, ya ini yang pertama menjelaskan operator aritmetika, ya. Ini salah. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan operator logika. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan operasi aritmetika dan logika untuk menyelesaikan masalah perhitungan aritmetika dan logika. Kemudian yang keempat adalah membuat aplikasi operasi aritmetika, dan yang kelima membuat aplikasi operasi logika. Kita lanjutkan lagi. Operasi aritmetika ini adalah merupakan cabang dari ilmu matematika yang mempelajari operasi dasar bilangan. Lanjut, ini yang akan kita bahas yaitu yang pertama tentang operasi aritmetika menggunakan operator aritmetika. Ini operasinya ada bermacam-macam, ya. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, ada modulus dan perpangkatan. Pada bahasa basic, di sini kita menggunakan basic compiler, ya, yang berbasis Android. Ini operator yang dituliskan misalkan penjumlahan yaitu ditulis dengan tanda seperti ini. Misalkan kita akan melakukan operasi tentang modulus, maka bisa menuliskan dengan mod, gini ya. Tentunya dengan urutan prioritas pengerjaan. Silahkan teman-teman bisa baca di handout yang sudah saya bagikan. Kemudian kita lanjut ke contoh, ya. Ini contoh penggunaan operasi aritmetika, ya. Di sini kita akan menggunakan operasi ini, ya, tambah, kurang, kali, bagi, pangkat, dan modulus. Tentunya sebelum menggunakan operasi aritmetika, pertama yang dilakukan adalah dengan deklarasi, ya, deklarasi variabel yang digunakan. Di sini kita akan menggunakan dua variabel, namanya bil1, bil2, ya. Bil1, bil2 ini adalah tipe datanya integer, bilangan bulat. Yang akan kita lakukan yaitu nanti akan menginputkan bilangan 1, kemudian input bilangan kedua. Dengan menggunakan fungsi input ini, maka nanti teman-teman bebas menuliskan berapa saja nilainya. Di sini saya contohkan yaitu dengan input 10. Bilangan pertama input 10, bilangan kedua input 3 atau masukkan bilangan 3. Maka tampilan yang akan muncul ini adalah seperti ini, ya. Ini print bil1. Bil1 ini adalah 10 ditambah bil2. Bil2 ini adalah 3, maka sama dengan 13. Kemudian yang berikutnya ini, ya, yang ketiga, bil yang paling akhir nih, ya. Bil1 ini 10 dibagi bil3 ini adalah 3. Sisanya 1, ya, dengan menggunakan operator ini, ya, garis miring terbalik. Tampilan seperti ini adalah jika teman-teman menggunakan aplikasi berbasis desktop, ya, berbasis Windows, itu menggunakan FreeBasic. Ini tampilan pada basic compiler, ya, berikan contohnya. Sebelum dikasih masukan, maka nilainya 0, ya. Kemudian kita akan memasukkan input bilangan pertama dan kedua. Caranya melalui ini, ya, titik 3, kemudian pilih input. Bilangan pertama kita tuliskan pada baris pertama. Kita akan isikan dengan 10. Kemudian bilangan kedua isikan dengan 3. Kemudian silakan pilih ini, ya, tanda X, ya,
atau kembali ke sebelumnya. Setelah itu kita compile, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, ini jika teman-teman menggunakan basic compiler. Memang untuk basic compiler ini belum bisa menampilkan untuk pernyataan inputnya. Jadi, untuk pernyataan input, teman-teman harus melalui ini ya, titik 3 kemudian input dan mengisikan baris berapa yang akan diinput. Misalkan tadi permintaannya ada 2 bilangan, maka ditulis dengan baris 1 dan baris kedua. Gitu. Yang berikutnya ini adalah operasi aritmatika dengan operator pengerjaan. Ini contoh operatornya, ini tanda plus sama dengan, ini contoh penggunaannya, A plus sama dengan B, maka ini adalah setara dengan A sama dengan A ditambah B. Begitu seterusnya. Silakan nanti teman-teman bisa membaca kembali di modul yang sudah saya bagikan. Ini contoh penerapannya. Yang pertama, deklarasi variabel bil ini adalah tipe datanya integer. Kemudian kita akan membuat input atau masukan. Nah, ini ada satu masukan atau satu input, yaitu variabel bil ini ya. Ini perintahnya masukkan semua bilangan. Kita isikan misalkan ini 50 ini ya. Maka akan disimpan di memori ya. Ini inputnya 50 ya. Akan dilakukan proses yang pertama yaitu bil ini ada 50. Jadi alurnya seperti ini ya. Misalkan di sini kita inputkan bilangan ini adalah 50. Operator pengerjaannya di sini dituliskan bil plus sama dengan 10. Bil plus sama dengan 10 ini artinya adalah bil sama dengan bil di sini adalah bilangan yang tadi pertama diinput 50 kemudian ditambah 10. Jadi bil sama dengan 50 tambah 10 berapa? Sama dengan 60. Misalkan yang berikutnya lagi, ini salah ya. Bil kurang sama dengan 5. Berarti di sini dituliskan bil kurang sama dengan 5. Itu sama dengan, artinya dengan bil sama dengan bilangan sebelumnya dikurangi 5. Jadi berapa? Bil sama dengan bilangan sebelumnya yaitu di sini adalah 60 dikurangi 5 maka sama dengan 55. Saya kasih contoh lagi. Misalkan bil di sini ini di sini adalah operator kali sama dengan 4 ya. Bil kali sama dengan 4. Maka artinya sama dengan bil di sini adalah bilangan sebelumnya yaitu ini ya 55 ini ya. Bil kali 4. Bil sama dengan bil sebelumnya di sini adalah 55 kali 4 sama dengan berapa? 220 ya. Sama ya dengan hasil di sini. Untuk yang berikutnya silakan nanti teman-teman bisa coba sendiri ya, dihitung-hitung sendiri. Ini untuk tampilan free basic adalah seperti ini. Statement akan muncul. Ini di sini masuk sebuah bilangan. Ini dituliskan 50. Tapi kalau menggunakan
basic compiler berbasis Android, nanti teman-teman harus memasukkan inputnya dulu. Caranya seperti tadi, melalui ini ya, titik 3, kemudian input, misalkan kita input 50, kemudian back, maka di compile, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Yang berikutnya lagi, operasi itu menggunakan fungsi. Pada bahasa basic ini ada berbagai macam fungsi. Ini dengan kegunaan sendiri-sendiri ya. Ada ABS ini untuk menghitung nilai mutlak, kemudian ini apa? Sin ya, log, cos, SQR di sini adalah menghitung akar kuadrat. Nah, sini kita akan contohkan penggunaan dari operasi hitung fungsi, yaitu untuk menghitung rumus Pythagoras. Sebelumnya seperti biasa, yaitu deklarasi variabel yang digunakan. Di sini kita menggunakan 3 variabel, yaitu namanya variabel A, B, dan C, menggunakan tipe data double. Yang akan kita masukkan, yang akan kita buat ada 2 macam, yaitu panjang sisi datar, yaitu variabel A akan kita masukkan ke variabel A, kemudian input panjang sisi tegak yang akan kita masukkan di variabel ke yang B ya. Untuk operasinya seperti ini ya. Jadi untuk menghitung panjang sisi miring, nah ini rumus dari Pythagoras, yaitu caranya adalah SQR ya. SQR ini apa? Nah, di sini SQR adalah menghitung akar kuadrat. Akar dari A, ini simbol apa? Ini simbol ini ya. Ini simbol pangkat. Jadi bisa kita baca panjang sisi miring atau C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Misalkan menginputkan panjang sisi datar A ini atau A ini 3, kemudian sisi tegak 4, maka sisi miring yang dihasilkan adalah 5. Jika menggunakan basic compiler, maka yang pertama adalah masukkan input, ini titik 3, kemudian pilih input. Karena kita membuat 2 masukan, yaitu panjang A dan panjang B ini ya, variabel A dan B, maka bisa kita tuliskan baris pertama ini untuk variabel A, kemudian baris kedua ini variabel yang B. Pilih 3 dan 4, back, kemudian compile. Hasilnya panjang sisi miring adalah 5.